Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Topik. Sehat? Selamat sore, sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih. Saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Pak Topik karena telah memenuhi undangan saya untuk kegiatan coach hari Iya, ini. Kegiatan coaching iya, hari ini itu luar iya, biasa. Kegiatan kita tidak terasa sudah berlangsung 3 bulan, Pak. Dan iya, pada sesi ini justru ada sesuatu yang membuat saya menjadi sangat tertarik dengan apa yang Bapak nyatakan beberapa pekan yang lalu di hadapan saya. iya, Pak, itu berupa perencanaan. Nah, di iya, sini saya ingin mengulik lah istilahnya, ingin mengetahui Pak, sejauh mana itulah. Jadi ingin mengupas tuntas tentang perencanaan yang membuat saya penasaran itu, Pak. Ya, iya. jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, apa sih yang ingin Bapak capai dari kegiatan perencanaan yang tempo hari pernah Bapak ceritakan kepada saya? Iya. Jadi gini Pak, di sekolah ini kan belum ada siswa-siswi ini yang mencapai prestasi tingkat provinsi, apalagi tingkat nasional, Pak. Khususnya dalam Olimpiade Sains Nasional ya Pak ya, di mana Olimpiade Sains Nasional itu kan banyak bidang studi yang dikompetisikan, kan begitu Pak. Seperti matematika, fisika, kimia, ekonomi, kemudian kebumian, astronomi, kan banyak banget gitu. Jadi saya amati semenjak sekolah kita ini berdiri belum ada prestasi itu. Belum ada minimal lah tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Kalau bisa kan tingkat nasional. Jadi saya ini Pak, ingin membuat sebuah rencana yang bisa mewujudkan atau bisa menghasilkan siswa-siswi kita itu berprestasi, Pak. Baik di tingkat kabupaten, kota, sampai ke tingkat nasional. Ya paling tidak ekspektasi yang tidak muluk-muluk, ya tingkat provinsi lah, seperti itu, Pak. Iya, Luar biasa, Pak. Jadi rencana yang saya tangkap dari apa yang Bapak sudah sampaikan itu cukup membuat kita bersemangat bahwa prestasi itu dapat ditingkatkan dengan cara-cara yang telah Bapak akan usahakan ini begitu. iya, Dalam prosesnya Bapak tentu yang namanya keberhasilan itu haruslah keberhasilan yang indikator indikator keberhasilannya itu jelas, artinya terukur begitu. iya. Kadang keberhasilan itu kita lihat dari satu sisi kok bisa dikatakan berhasil padahal indikatornya belum jelas. Oh Nah, gitu. yang ingin Iya, saya lihat di sini atau yang ingin saya sedikit diskusikan lagi Pak, lebih dalam, lebih ingin cari tahu gitu. Untuk mencapai keberhasilan dalam proses pengembangan tersebut, indikator-indikator seperti apa atau upaya indikator seperti apa yang Bapak bisa lakukan sehingga aktivitas tersebut menjadi lebih terukur dan bisa mencapai tujuannya nanti, Pak? iya. Kalau indikatornya yang seperti saya katakan tadi, anak kita itu harus juara, Pak. Itu indikator. Indikator yang bisa kita lihat ya. Kalau kalau masalah kalau masalah kompetisi itu kan yang bisa kita lihat juara satu, dua, tiga kan seperti itu, Pak. Ya. Nah, Baik. ya saya Terima ingin kasih, Pak. ya anak-anak kita ini juara satu, dua, tiga, tiga provinsi. Karena kemarin cuma satu orang, Pak. Itu pun juara tiga. Yang apa tingkat kabupaten ya, tingkat kota itu baru satu orang yang juara tiga. Jadi saya memiliki rencana gimana juara satu, dua, tiga, tiga provinsi. Jadi itu ukuran saya itu begitu. Ekspektasi yang ingin kita capai seperti itu. Luar biasa, memang luar biasa usaha Bapak ini. Nah, untuk mencapai itu, Pak, tentu ada usaha-usaha atau kiat-kiat yang Bapak akan lakukan. Nah, saya ingin tahu di sini, Pak, apa usaha atau kiat-kiatnya Bapak untuk mewujudkan tujuan ini, Pak? Kiat-kiat saya ya ini yang akan saya rencanakan, Pak. Jadi mungkin tiap minggu ada 2 kali pertemuan untuk pemantapan materi-materi yang dikompetisikan seperti itu, Pak. Jadi untuk kalau seminggu 2 kali, minggu pertama itu guru bidang studinya mungkin Pak, guru bidang studi mata pelajaran masing-masing, misalnya guru bidang studi kan tahu mana anak-anak yang berbakat, misalnya guru matematika, anak-anak yang berbakat matematika atau memang punya kemampuan lebih ya,
tentang matematika itu rencananya 1 minggu 2 kali, Pak. Jadi yang minggu pertama khusus untuk guru-guru mapelnya, nanti minggu keduanya itu seminggu kan 2 kali. Jadi pertemuan pertama itu guru-gurunya, pertemuan keduanya kita panggil semacam orang yang ahli lah begitu, Pak. Paling tidak dia tahu seluk-beluk soal-soal yang dikompetisikan di Olimpiade itu seperti apa. Begitulah itu. Baik, terima kasih Pak. Memang dalam proses itu Pak, tentu kita melihat program itu harus berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan yang akan kita capai. Tentu di sini yang perlu saya ingin tahu juga Pak, terkait keberadaan sekolah di sana Pak. Jadi dalam Olimpiade itu kan ada mata lomba yang di mana sekolah itu atau sekolah saya itu unggul, dan ada mata lomba di mana sekolah saya itu masih kurang, Pak. Nah, di sini mata lomba yang sudah unggul dan mata lomba yang masih kurang itu apa saja di situ, Pak? Yang saya unggulkan kalau di sekolah ini, Pak, matematika, kemudian fisika, kimia dengan ilmu kebumian, Pak. Ya. Untuk astronomi kayaknya saya belum yakin gitu. Seperti Jadi astronomi masih lemah begitu, Pak. iya, jadi yang optimis itu yang 4 mapel itu, Pak. Baik, terima kasih Pak, luar biasa. Selanjutnya Pak, tentu harus ada dukungan, karena kita berkegiatan, kita merencanakan sesuatu tanpa dukungan sepertinya bagaimana begitu. Nah, di sini saya ingin tahu Pak, dukungan apa yang Bapak peroleh dan dari siapa sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa mencapai tujuannya? Ya, karena kita ini kan sebuah institusi, Pak, di mana institusi itu kan punya pimpinan. Saya kira faktor pendukungnya itu ya support dari kepala sekolah ya, support terutama pendanaan, karena segala sesuatu kan butuh dana, Pak. Seperti itu, kemudian support dari teman-teman, khususnya teman-teman yang memang punya komitmen untuk memajukan sekolah ini dari sisi prestasi Olimpiade itu. Nah, ketiga, dukungan dari anak-anak. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan lebih harus mendukung, dan kita harus memotivasi dia untuk membawa nama sekolah itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Saya sudah rasa sangat puas dengan apa yang Bapak sudah jelaskan. Ya. Dan rasa penasaran saya beberapa pekan yang lalu sudah terobati dari apa yang Bapak sudah paparkan kepada saya. Iya. Nah, selanjutnya Pak, nanti kita akan berencana untuk bertemu di sesi berikutnya. Saya harapkan nanti ada kegiatan-kegiatan refleksi yang bisa kita lakukan. Karena mengingat rencana yang Bapak sudah rencanakan ini cukup bagus. Kedepannya kita coba merefleksikan bagaimana proses kegiatan dari pelaksanaan rencana ini. Iya. Untuk sesi hari ini Pak, cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Semoga kita sehat, salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.